Perbedaan adalah karunia, demikian halnya dengan kedatangan sang buah hati. Kelahirannya adalah suatu karunia yang tak ternilai. Monica Umardi Selasa lalu pukul 2.59 telah melahirkan buah perkawinannya dengan Arya Wijaya secara normal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Bayi berjenis kelamin perempuan serta sudah dinamai Nicole Graciela Putri Wijaya ini terlahir dengan bobot 3,36 kg dan panjangnya 49 cm. Terus berlangsung tanpa kehadirannya. Tamara sudah menitipkan perjuangannya itu kepada para pengacara. Ya, saya selalu kalau Rasya lagi tidur, saya selalu berdoa sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, persatukanlah kami kembali sebagaimana seerat-erat sebagaimana Kau telah mempersatukan kami di dalam perut. Satu gitu ya, jangan pisahkan kami apapun yang terjadi." Sebagai seorang anak, seburuk apapun ibunya, sejelek apapun pasti dia bela ibu. Pemirsa, rumah tangga Monica Umardi semakin ceria saja dengan hadirnya seorang putri mungil. Ya, Monica Umardi baru saja dikaruniai satu orang momongan. Selamat ya kepada Monica. Dan pemirsa, hakikat dari sebuah rumah tangga itu adalah bagaimana bisa menyatukan perbedaan. Hanya saja ada yang kadar perbedaannya besar dan ada yang kadarnya kecil. Nah, kita harus kagum kepada pasangan Katon Bagaskara dan Ira Wibowo. Kendati perbedaan di antara mereka cukup besar, namun sampai sekarang rumah tangga mereka adem ayem dan harmonis saja. Apa sih rahasia mereka? Temukanlah rahasianya tentunya di Gospot. Mari kita jaga sebentuk cinta. Rumah tangga pasangan Katon Bagaskara dan Ira Wibowo terlihat adem ayem saja. Mereka sangat harmonis. Padahal keduanya berbeda agama. Di Indonesia sampai saat ini pernikahan beda agama masih menjadi kontroversi. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pernikahan beda agama. Praktis pasangan yang senasib dengan Katon dan Ira akan sedikit mengalami kerikil tajam soal pengakuan. Dan mungkin saja keberadaannya akan jadi bahan pergunjingan di masyarakat. Saya belum dengar, terus, jadi belum mau komentar dulu gitu. Ya, Tadi kita sih nggak berani kebetulan komentar ya. ada teman wartawan yang nanyain juga, gitu. Tapi kebetulan kita sendiri belum Belum baca baca. dan, ya sejauh ini kan belum ada efek apa-apa ke kita juga gitu ya. Ya. Jadi untuk apa kita berkomentar Ya, kita pikir kita berandai-andai juga gitu. Itu haknya MUI untuk buat fatwa. mengeluarkan fatwa. Memang kewajibannya MUI buat fatwa. Meski fatwa MUI telah bergulir, keharmonisan rumah tangga Katon dan Ira tetap terjaga. Kondisi ini mengundang persepsi bahwa selaku istri, Ira telah pindah agama mengikuti agama suaminya. Apakah benar itu? Kenapa, Beb? Saya udah ikut kamu katanya. Ya, kalau kita saling menghormati ya. Dan mungkin kita lewat kesempatan ini juga mau kasih tahu bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita jalani adalah merupakan keputusan individu kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu sangat personal dalam hidup kita. Dan tiap orang punya hak untuk itu. Jadi Ira pun tidak akan kita paksa, Ira pun tidak akan maksa saya, ya kan? Mereka sudah menjalin tali pernikahan selama 9 tahun. Kurun waktu yang tidak singkat bagi sebuah rumah tangga artis. Maklum, banyak sekali rumah tangga artis yang belum mencapai usia itu sudah harus kandas akibat perceraian. Kebanyakan kasus yang muncul dipicu karena konflik antara suami dan istri yang kian melebar. Nah, sebagai suami bagaimana Katon memperlakukan Ira? Buat saya istri itu seperti pacar, harus kayak gitu loh. Sifatnya jadi kami berdua kalau jalan harus saling enjoy, jangan sampai kita jadi kayak karena setiap hari ketemu kita jadi nggak punya passion lagi. Saya pengennya selalu begitu, karena itu akan memperbarui cinta saya terus. Ya, kita tetap menghargai setiap hari yang kita punya bersama gitu, karena kita juga nggak pernah tahu umur sampai Betul. kapan gitu kan. Jadi kita betul-betul menikmati setiap hari yang kita punya gitu. Nomor satu, cintailah istrimu dulu, baru anak-anakmu. Kalau saya gitu, karena kalau suami istri hubungannya harmonis, pasti cinta kasih ke anak-anaknya juga semakin bagus. Kadang-kadang mungkin ada orang lebih prioritas anak-anak. Kalau saya lebih prioritas ke pasangan saya, anak-anak akan menjadi ikut satu dalam paket itu. Perbedaan adalah karunia, demikian halnya dengan kedatangan sang buah hati. Kelahirannya adalah suatu karunia yang tak ternilai.
Monica Umardi Selasa lalu pukul 2.59 menit telah melahirkan buah perkawinannya dengan Arya Wijaya secara normal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Bayi berjenis kelamin perempuan serta sudah dinamai Nicole Graciela Putri Wijaya ini terlahir dengan bobot 3,36 kg dan panjangnya 49 cm. Kini pasangan ini makin hangat dengan kehadiran putri tercinta mereka. Namanya Nicole Graciela Putri Wijaya. Artinya sih kira-kira putri yang mempesona, yang anggun, yang penuh kemenangan. Terus yang nyari namanya neneknya. Nicole Graciela dari mamaku, terus Putri dari mamanya Mas Ari. Ya, aku sih sekarang sampai detik ini harapanku cuma satu, dia tumbuh dengan sehat aja dulu deh. Itu aja dulu. Kalau yang lain-lain sih nyusul pelan-pelan lah, bisa ditanamkan, bisa diajarin pelan-pelan. Yang penting sehat aja dulu. Got the best and I can't hide it anymore. I want the world to know that, baby, you're mine. Banyak rumah tangga yang tak kunjung diramaikan oleh isak tangis bayi. Semoga saja kadar kebahagiaan di rumah tangga tersebut tidak berkurang. Pemirsa, sekelompok seniman muda asal Korea mempertunjukkan kebolehan mereka yang sangat unik di Indonesia. Mereka ternyata sangat pandai meramu musik dari alat-alat dapur. Nah, kebolehan unik inilah yang membuat mereka melanglang dunia dan juga tampil di lebih dari 30 negara. Dan dari musik dapur kita akan beralih ke musik betulan. Kelompok Jikustik baru saja melemparkan album terbaru mereka. Nah, apakah dengan album terbarunya ini menandakan bahwa Jikustik masih eksis? Pemirsa, ini dia liputannya. Sembilan tahun sudah grup band Jikustik meramaikan kancah musik tanah air. Untuk sebuah band, rentang waktu itu terbilang cukup tahan lama. Apalagi grup asal kota Yogyakarta ini hingga kini belum pernah mengalami bongkar pasang personil. Kemarin, Jikustik meluncurkan album kumpulan terbaik mereka, tapi sayangnya di dalamnya hanya ada satu judul lagu baru. Apakah dengan demikian Jikustik hanya sekedar menunjukkan keberadaannya? Ada satu hal yang penting, kita stuck itu pasti, itu dialamin semua band. Saya tanya semua band, semua merasakan hal yang sama pada masanya ya. Tapi ada dua hal yang kita bisa pikirkan. Pertama, kita stuck dan diem aja, atau stuck terus berbuat sesuatu. Nah, bagi kita karena ini proyek lifetime ya, kita berbuat sesuatu. Salah satu bentuknya ini, gitu. Dan kita coba menghadirkan Lea, kita coba bikin lirik secuplik bahasa Inggris, kita rubah aransemen, pakai produser luar. Selama berkonsentrasi mempersiapkan albumnya itu, Jikustik sempat menghilang dari peredaran. Akibatnya, grup ini sempat dikabarkan bubar. Salah satu penyebabnya adalah Icha diberitakan akan bersolo karir. Dengan diluncurkannya album ini terbukti bahwa Jikustik masih berkibar. Namun sebagai pribadi, Icha suatu saat nanti akan mewujudkan cita-citanya yaitu bersolo karir. Tentang kabar burung itu yang tentang saya dibilang solo karir itu akan, bukan yang kemarin. Jadi yang kemarin itu hanya proyek buat rohani aja, jadi nggak ada. Apa yang Ica lakukan baik buat Ica senang, kita senang. Dan begitu juga buat yang lain aturannya ya. Jadi Jikustik ya tetap Jikustik, ya dia mau begitu ya silakan, nggak apa-apa gitu ya. Atau untuk dikenal. Bermusik tak hanya mengandalkan instrumen-instrumen musik saja. Dari dapur ternyata bisa menghasilkan musik yang enak didengar. Anda pasti dibuat terkagum-kagum menyaksikan Nanta Unjuk Kebolehan. Nanta merupakan permainan musik non-verbal yang tanpa naskah. Pertunjukan asli kesenian tradisional negara Korea ini telah dipertunjukkan ke 30 negara. Sejak 1999 mereka menggeluti kesenian unik ini. Dari sebilah pisau mereka mampu menyuguhkan atraksi teatrikal yang memukau. Pagelaran yang bertajuk Cooking Nanta ini dapat Anda saksikan esok pada tanggal 2-4 Desember di Jakarta International and Exhibition Center Mangga 2 Square. 칼 이외에 저희가 쓰는 주방기구들이 프라이팬, 그리고 생수통, 그리고 냄비, 젓가락, 뭐 옛날 그 우리나라 전통 녹그릇, 뭐 그리고 접시, 그리고 국자. 예, 난타 공연을 하기 위해서는 뭐
사람마다 틀리지만 꽤 긴 시간의 연습을 거쳐서 공연을 하게 되는데 그 공연을 이제 하기 전에 Datang dan nonton Nanta. Terima kasih.